Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Awalan sa'as'alukum kaifa halukum bi khair alhamdulillah. Baik, fil usbu'il madi laqad darasna anil an fi'lil madi wa fi'lil mudhari. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang fi'il madi dan fi'il mudhari ya ma'a fa'ilihi beserta fa'ilnya yang ada pada fi'il madi dan yang ada pada fi'il mudhari. Wal an insyaallah sanadrus an fi'lil amri. Sekarang kita insyaallah akan belajar tentang fi'il amar. Ma huwa fi'lul amri? Laqad darasna bi anna taqsimil fi'li huwa salasatun. Hiya salasatun. Kita sudah memahami dan kita sudah belajar bahwa fi'il itu ada tiga. Ahaduha ahaduha fi'lul madi, wasaniha fi'lul mudhari'i, wasalithuha fi'lul amri. Wa fi'lul madi wa fi'lul mudhari'u laqad darasnahuma walakin ala fi'lul amri sanadrus insyaallah al-an. Tayyib, ma huwa fi'lul amri? Fi'lul amri huwa ma yadullu ala talabil khudus fi zamanil hal. Fi'il amar adalah kata kerja, ya, kata kerja yang menunjukkan atas permintaan pekerjaan di zaman sekarang. Artinya kita memerintah atau meminta tolong kepada orang lain. Memerintah, kata perintah. Jadi fi'il amar itu adalah kata perintah yang terjadi pada saat ini juga. Nah, misalkan satu contoh, keluarlah, atau masuklah, atau bersihkanlah, tolonglah, atau bacalah. Seperti dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Gitu ya, baik. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh pertama adalah ukhruj, keluarlah. Kemudian ada iftah, bukalah. Ijlis, duduklah. I'lam, ketahuilah. Nah, ini semua adalah kata perintah. Ciri-ciri fi'il amar adalah huruf terakhirnya selalu sukun. Ya, terkhusus pada fi'il amar yang berdhamir antah. Jadi kalau kita misalkan punya teman bernama Shodiq, terus kemudian kita ingin memerintah Shodiq untuk keluar, maka kita menggunakan ukhruj. Semua contoh di atas adalah fi'il amar karena kata kerja yang menunjukkan permintaan pekerjaan dan tanda akhirnya berharkat sukun. Ya. Kemudian cara membuat fi'il amar pada fi'il sulasi mujarrad. Nah, ini gimana caranya? Yang pertama adalah kita harus mengetahui wazan-wazannya, wazan fi'il madi ke fi'il mudhari'nya. Contoh ini di dalam kitab Amsilah Tasrifiyah itu ada 6 ya, ada 6 wazan, atau ada 6 bab perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari, lalu kemudian bagaimana cara membuat fi'il amar. Caranya adalah yang pertama adalah fathah dhammah. Fathah dhammah ini artinya untuk ini kan ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi kata asal fi'il itu adalah fi'il madi. Lah, untuk fi'il mudhari itu adalah cabang dari fi'il madi, yaitu dengan cara menambahkan huruf mudhara'ah. Nah, untuk memperkenal kita terhadap huruf-huruf fi'il madi itu ada dikategorikan huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua ain fi'il, huruf ketiga lam fi'il. Oke, di fi'il mudhari pun juga begitu. Nah, yang pertama iya ini adalah huruf mudhara'ah, huruf tambahan. Kemudian na tetap dia unsurnya pada nasoroh. Ini disebut na sukun, non sukun ini disebut dengan fa fi'il, shad ini ain fi'il, ro ini lam fi'il. Nah, fathah dhammah ini adalah kode ya, kode untuk bahwa
Fa fi'il sama lam fi'il itu berubah. Nah, perubahannya tetap. Fa fi'il pasti sukun ya. Lam fi'il pasti dhammah untuk merubah ke fi'il mudhari. Ya. Fi'il madi ketika dirubah ke fi'il mudhari, fa fi'il sama lam fi'ilnya berubah. Fa fi'ilnya berubah sukun, lam fi'ilnya berubah dhammah. Yang tidak diketahui perubahannya yaitu harkat ain fi'il. Makanya di sini ada kode fathah dhammah. Artinya di fi'il madinya itu berharkat fathah ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya di fi'il madi itu berharkat fathah. Kemudian ketika dirubah ke fi'il mudhari itu berubah dhammah. Nomor 2 juga sama, fathah kasroh. Berarti fathah kasroh ini adalah fathah. Yang pertama ini adalah harkat ain fi'il pada fi'il madi. Kasroh di sini adalah ain fi'il pada fi'il mudhari. Sama dan seterusnya ke bawah. Jadi kode fathah-fathah itu adalah membahas harkat ain fi'ilnya. Yang pertama harkat fi'il ain fi'il madinya, yang kedua harkat ain fi'il pada fi'il mudhari'nya. Bagaimana cara merubah fi'il amar? Cara merubah fi'il amar dengan cara mengetahui fi'il mudhari'nya. Bagaimana cara mengetahui fi'il mudhari'nya? Yang pasti harus kita mengetahui fi'il madinya. Contoh kita yaftahu. Kita harus tahu yaftahu ini fi'il madinya asalnya apa? Fatahah misalkan. Jadi kita tahu bahwa fatahah yaftahu itu adalah merupakan bab ketiga, yaitu wazannya fa'ala yaf'alu. Jadi fatahah yaftahu. Misalkan ada fi'il madi, fi'il mudhari alima ya'lamu, maka dia masuk bab keempat, yaitu fa'ilah yaf'alu. Dan seterusnya. Jadi ketika kita menghafal fi'il madi dan fi'il mudhari itu pasti masuk di antara salah satu bab 1 sampai bab 6. Untuk fi'il amar caranya gampang. Kita yang penting mengetahui fi'il mudhari'nya, lalu kita buat fi'il amarnya mudah. Nah, yang perlu kita pahami yang pertama adalah ada huruf tambahan. Huruf tambahannya namanya hamzah. Hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol. Nah, hamzah wasol ini harkatnya ada 2. Harkatnya dhammah dan kasroh. Ada u, ada i. Ya. Tidak ada a. Jadi nggak ada hamzah wasol yang ditambahkan pada fi'il amar. Itu namanya apa, berharkat fathah. Enggak ada. Semuanya berharkat dhammah atau kasroh. Nah, caranya adalah sama dengan fi'il mudhari'nya. Ya, cuma huruf mudhari'ahnya dibuang. Yansuru, huruf mudhari'ahnya dibuang dan diganti huruf wasol. Nah, kemudian pilihannya antara u dan i. Kapan u, kapan i? Kapan pakai u, kapan pakai i. Kalau ain fiilnya pada fiil mudhari'nya berharkat dhammah, maka hamzah wasolnya berharkat u, harkat dhammah juga. Itu ingat-ingat. Kalau ain fiilnya di fiil mudhari itu berharkat dhammah, maka hamzah wasolnya berharkat dhammah juga. Unsur. Lalu kemudian huruf huruf la, harkat lam fiilnya pada fiil mudhari itu wajib sukun. Jadi unsur. Ustaz ulangi. Yang pertama huruf mudhari'ahnya dibuang dulu. Kemudian diganti huruf hamzah wasol. Diganti hamzah wasol. Kemudian harkat hamzah wasol pasti pilihannya antara i dan u. Lihat kalau ain fi'il pada fi'il mudhari'nya berharkat dhammah, maka berarti juga harus berharkat dhammah hamzah wasolnya jadi u. Kemudian lam fi'ilnya harus berharkat sukun. Jadi baca unsur bukan unsuruh. Salah. Kemudian idrib. Nah, kapan kemudian idrib ini fi'il mudhari'nya adalah yadribuh. Lalu kemudian huruf mudhari'ahnya dibuang diganti hamzah wasol. Nah, hamzah wasol diharkati u apa i ini? Lihat ain fi'ilnya. Ain fi'il mudhari'nya ternyata harkat kasroh. Maka hamzah wasolnya juga harkat kasroh. Idrib gitu ya, sukun. Maka huruf terakhirnya sukun.
Lalu kemudian yaftahu. Yaftahu dijadikan fi'il mudhari. Caranya gampang. Iya-nya huruf mudhari'annya diganti hamzah wasol. Nah, ini antara u dan i. Kalau sebelumnya kalau ain fiilnya pada fiil mudhari ternyata ta berharkat fathah, maka hamzah wasolnya berharkat sukun, berharkat kasroh. Jadi i, iftah jadinya. Yaftahu jadi iftah. Ya'lamu jadi i'lam. Kenapa hamzah wasolnya harkat kasroh? Karena ain fiilnya pada fiil mudhari berharkat fathah. Kemudian yahsunu jadi uhsun, yahsibu jadi ihsib. Jadi intinya hamzah wasol ini berharkat dhammah bila ain fiil pada fiil mudhari'nya berharkat dhammah. Tapi kalau ain fiil pada fiil mudhari'nya itu berharkat fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya harus berharkat kasroh. Mau fathah, mau kasroh, ain fiilnya tetap diharkati kasroh i. Nah, jadi nggak ada a. Misalkan ain fiilnya berharkat fathah berarti hamzah wasolnya harkat fathah, nggak ada. Harkatnya kasroh. Ya. Jadi yang lebih banyak itu i di sini. Kenapa? Karena i itu berlaku untuk ain fiil pada fiil mudhari berharkat fathah ataupun kasroh. Yang berharkat dhammah bila ain fiilnya itu berharkat dhammah gitu. Nah, ini kok sukun semua Ustaz fiil amar? Karena iya, ada ciri-cirinya. Kalau fiil madi itu fathah semua belakangnya, kalau fiil mudhari dhammah semua belakangnya, kalau fiil amar sukun semua belakangnya. Kira-kira begitu. Naktafi huna bi qiraati hamdalah sawiyan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk memahami bab ini dan kita semuanya Allah takdirkan untuk memahami bahasa Arab secara mudah. Terima kasih, syukran jazilan ala husni istimaikum. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.